Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi bersama saya di konten By The Way. Ya, di episode sebelumnya kita sudah membahas sebuah novel yang berjudul A Tale of Two Cities yang ditulis oleh Charles Dickens, yang dimana di dalamnya itu penuh dengan darah, penuh dengan amarah, penuh dengan kekesalan masyarakat terhadap sang raja. Sehingga di dalam sejarah mencatat Prancis sekarang menjadi negara republik ya, berkat kejadian yang ada di novel A Tale of Two Cities. Dan kini teman-teman, saya menonton ya di Netflix sebuah film yang diberi judul A Taxi Driver. Saya kira film tersebut adalah film komedi, tapi ternyata di dalamnya penuh dengan drama, penuh dengan perjuangan, penuh dengan kekesalan seperti yang terjadi di novel A Tale of Two Cities, yaitu kekesalan masyarakat terhadap sang penguasa. Ya, jadi film A Taxi Driver ini mencoba untuk memimesiskan kejadian yang terjadi di Korea Selatan, khususnya di kota Gwangju di tahun 1980, dan sejarah menyebutnya sebagai Gwangju Uprising atau 5.18. Kenapa 5.18? Karena kejadian tersebut terjadi di bulan Mei tanggal 18. Kalau berbicara tentang bulan Mei, tentu kita pasti akan ingat apa yang terjadi di Indonesia tahun 98. Ya, yang terjadi di bulan Mei juga. Yaitu satu peristiwa di mana masyarakat, mahasiswa mencoba untuk menurunkan Presiden Soeharto yang sudah terlalu lama berkuasa ya, 32 tahun. Dan ini serupa dengan kejadian di Gwangju gitu. Sama-sama terjadi di bulan Mei dan sama-sama merupakan bentuk people power, kekuatan masyarakat untuk menyuarakan suaranya di hadapan pemerintah. Makanya peristiwa yang terjadi di Gwangju itu disebut dengan peristiwa Gwangju Uprising, perlawanan masyarakat Gwangju. Jadi di film ini nanti akan digambarkan bagaimana masyarakat ketika menyuarakan suaranya di hadapan penguasa. Bagaimana people power terjadi di Korea Selatan, khususnya di kota Gwangju. Dan di film ini yang didapati oleh masyarakat ketika menyuarakan suaranya adalah kekuatan militer. Sang penguasa malah menyahutnya dengan kekuatan militer. People power dibalas dengan military power. Kekuatan rakyat dibalas dengan kekuatan militer. Itu digambarkan bagaimana kejamnya sang penguasa untuk membungkam masyarakat yang bersuara, membungkam mahasiswa yang bersuara. Nanti akan digambarkan di film tersebut bagaimana mengerikannya kejadian Gwangju di tahun 1980 tersebut. Nah, lalu apa sih yang disuarakan oleh masyarakat Korea Selatan itu? Mereka ingin mendemokratisasi Korea Selatan. Kenapa? Karena mereka sudah muak dengan rezim militer. Ya, karena pada saat itu Korea Selatan dikuasai oleh rezim militer. Mereka muak dengan rezim militer. Karena rezim militer ini hanya akan melahirkan sistem kediktatoran, akan menciptakan pemerintahan yang penuh dengan diktator, sama seperti monarki yang ada di Prancis dulu. Tapi sayangnya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, mereka malah disahut dengan kekuatan militer. Uniknya, ya di film ini juga saya mendapati bahwasanya keselamatan Korea Selatan itu, khususnya keselamatan demokrasi Korea Selatan itu ada di tangan seorang supir taksi. Di situ uniknya pemirsa.
Karena si supir taksi itu ya di film ini dikisahkan membawa seorang penumpang yang merupakan seorang jurnalis, seorang reporter asal Jerman. Begitu mereka tiba di Guangzhou, para demonstran senang ya karena yang dibawa oleh si supir taksi itu adalah seorang reporter. Karena selain kekuatan militer yang digunakan oleh penguasa itu untuk membungkam masyarakatnya, yaitu dengan menggunakan kekuatan media. Dengan media, si rejim militer ini bisa untuk mengontrol opini publik. Jadi yang diberitakan itu hanyalah bahwasanya si para demonstran itu adalah para komunis, para pemberontak yang ingin menghancurkan negeri. Itu yang diframing oleh media yang dikuasai oleh sang rezim. Makanya ketika si supir taksi, si tokoh utamanya itu membawa seorang reporter dari luar, dari Jerman, maka para demonstran pun merasa senang, gembira. Mereka disambut, si reporter dan si supir taksinya itu disambut oleh para mahasiswa, oleh para demonstran untuk memberitakan apa yang tengah terjadi di Guangzhou pada saat itu kepada dunia, agar dunia tahu bagaimana kejamnya sebuah rezim. Dan kenapa sih harus diceritakannya harus supir taksi? Nah, karena ada sejarahnya teman-teman. Jadi di peristiwa Guangzhou Uprising ini memang ada istilah drivers for democracy. Jadi situ ada perkumpulan para pengemudi, para supir ya, supir truk, supir taksi khususnya. Mereka berkumpul dan mereka menggunakan tenaganya, memberikan tenaganya untuk mendemokratisasi Korea Selatan. Mungkin disitulah kenapa film ini menggunakan seorang tokoh yang bekerja sebagai seorang supir taksi. Karena ada sejarahnya teman-teman. Ada simbolnya. Dan bagi saya satu hal yang menurut saya yang menjadi pesan dari film ini yaitu bahwasanya suara rakyatlah yang menjadi suara Tuhan, bukan suara raja yang menjadi suara Tuhan. Tapi selain kita memerlukan raja, kita memerlukan pemimpin, presiden, dan sebagainya. Tapi jika tidak dikontrol, maka akan timbul kekuasaan yang absolut. Makanya demokrasi, fungsi dari demokrasi itu warga sipil bisa untuk mengontrol pemerintah, bisa mengontrol sang raja. A power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely. Sebuah kekuasaan itu bisa melahirkan korup gitu, bisa melahirkan kerusakan. Tetapi kekuasaan yang absolut 100% menghasilkan kehancuran, menghasilkan kerusakan, menghasilkan korup. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian ya pembahasan kita kali ini tentang A Taxi Driver. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ya, satu hal lagi teman-teman. Sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Saya pribadi memohon maaf jika saya mempunyai kesalahan baik melalui tulisan maupun lisan maupun yang ada di video-video sebelumnya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.